Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini dalam rangka kegiatan yang digagas oleh teman-teman sahabat Kiai Shibli yang kedua. Tentu kita juga memberikan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan menjadi rahmatil lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu saya kembali mengucapkan rasa syukur sekaligus mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin kepada kita semua. Anang guru Kiai Haji Shibli Sahabudin bisa kembali meluangkan waktu untuk kita mengobrol-obrol, bincang-bincang tentang nanti yang dijelaskan oleh Anang guru. Yang selanjutnya adalah malam ini tentu saya ingin menyampaikan kepada kita semua partisipan bahwa saya tentu ingin menyampaikan beberapa poin-poin penting supaya kita bisa sedikit agak tertib dalam mensukseskan kegiatan ini. Yang pertama tentu siaran ini juga live di Facebook ya, akun Kiai Shibli Sahabudin. Kemudian nanti juga akan kita putar ulang di YouTube ya dengan official nanti kami sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah tata cara kita dalam kegiatan obrolan ini. Kami tentu sangat berharap besar kepada partisipan dan kita semua yang hadir di kegiatan ini untuk mematikan audio ya, karena audio ini sangat mengganggu untuk suara kita bisa terdengar jelas di mana Anda berada dan kami juga di sini tentu tidak terganggu. Kemudian nanti saya secara khusus nanti memberikan kesempatan kepada partisipan ya untuk melakukan respon terhadap apa yang telah dijelaskan oleh Anang Guru, sehingga nanti yang kita harapkan adalah terjadi dialog interaktif terhadap apa yang dibincangkan malam ini. Kemudian selanjutnya saya kira teman-teman yang juga bisa mau bertanya bisa lewat chat ya. Saya kira kami nanti di sini standby untuk mencatat. Assalamualaikum Anang Guru. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mengamati media sosial Anang Guru, kelihatannya ada video terakhir lagi. Ini saya lihat. Saya mencoba untuk membaca ya, karena ini agak serius saya anggap agak serius karena saya selaku pemula tentu memiliki banyak pertanyaan ya. Di sini Anang Guru mengatakan mencuri itu haram, lalu apakah dengan begitu pelakunya juga menjadi haram? Saya tentu yang masih sedikit agak kurang pemahaman, tentu agak sulit menerjemahkan ini. Bisa dijelaskan sedikit Anang Guru ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat partisipan yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara dialog atau obrolan Ramadan yang digagas oleh sahabat-sahabat SKS. Kita berharap mudah-mudahan kita semua dan tentu saja seluruh partisipan yang bisa bergabung pada malam hari ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan dan diberi inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin partisipan yang saya hormati, quote yang baru saja kita selesaikan itu berbicara tentang bagaimana nikmatnya dosa. Jadi ternyata itu Pak Mawardi, di sela-sela dosa itu ada nikmat. Ada nikmat. Nah, sebelum saya sampai ke sana, saya ingin menjelaskan bahwa
antara dosa dengan pelaku dosa itu dua hal yang berbeda. Dosa syai'un dan pelaku dosa itu syai'un akhar. Manusia oleh Allah diciptakan sebagai tempat berbuat salah, dan meskipun demikian manusia juga diberi hadiah oleh Allah untuk manusia senantiasa dari dosa-dosanya itu untuk memohon ampun kepada Allah. Saya pernah bertanya kepada abah saya, Profesor Dr. Kiai Haji Sahabuddin. Waktu itu sudah salat subuh. Saya iseng-iseng bertanya kepada beliau. Katanya, saya bilang, Abah, tidak bisakah Allah itu hanya menciptakan surga saja? Apa perlunya Allah bikin neraka? Supaya kita ini hamba-hambanya hanya nikmat saja, senang saja, damai saja. Nah, ini pertanyaan saya tidak dijawab oleh abah saya. Tapi dia ambil kitab. Dia ambil kitab waktu itu, dia buka kitabnya, di situ ada hadis. Allah berfirman, kalau sekiranya hamba-hambaku yang sekarang, lau annal ibad, kalau sekiranya hamba-hamba yang sekarang, la yaznibu, tidak berbuat dosa, kata Allah, maka akan aku ciptakan hamba-hamba yang lain untuk berdosa. Nah, ini apa maksudnya ini hadis ini? Kok seolah-olah Allah menyuruh kita untuk berbuat dosa? Karena Allah tegas mengatakan, kalau hambaku yang sekarang tidak berbuat dosa, maka akan aku ciptakan hamba-hamba yang lain supaya berbuat dosa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan dirinya bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar dibanding azabnya. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dibanding murkanya. Makanya saya katakan tadi bahwa di balik dosa, di sela-sela dosa, di situ ada nikmat. Di mana nikmatnya? Saya kasih contoh, Ki. Misalnya, suatu ketika kita bawa oleh-oleh, kita bawa hadiah kepada sosok, kepada orang yang kita hormati dan kita segani. Pak Bupati lah misalnya. Kita bawa kami lomo, kita bawa kami loka, kita bawa kami anjoro, kita bawa ke bupati. Nah bupati, waktu lihat kita bawa kami minyak, kita bawa kami kelapa, kita bawa kami pisang, mari bupati, senang sekali lihat. Oh, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Utari mari hadiahmu, makasih banyak. Saya mau tanya Pak Mawardi, bagaimana perasaan tak pada saat bupati bilang terima kasih banyak, saya terima pemberian. Pasti bagaimana yang kita rasa? Ya, senang menurut saya. Saya merasa senang. Pasti senang kita rasa, senang, ya. nikmat kita rasa. Ya. Ya. Terus yang kedua, suatu ketika apakah kita sengaja atau tidak sengaja, kita pecahkan gelas kesayangannya Pak Bupati. Sayangi Anda Bupati. Iya. Apa perasaan tak? Merasa bersalah, Guru. Saya tentu merasa bersalah, Guru. Merasa bersalah, merasa apa? Takut. Takut. Ya. Ingin mengganti. Mati mak ini, dimarahi maka ini. Gelas paling disayang kita kasih pecah. Iya. Hah? Saya punya upaya mengganti, Guru. Katakanlah begitu. Akhirnya, ya. Yang terjadi apa? Ternyata bupati tidak marah. Nah tepu-tepu lagi, bahu tak. Sudah nih Pak Mawardi, gampang gini gelas. Jangan kita pikir, 10 gelas kayak begini, saya bisa beli besok. Apa yang kita rasa? Ya itu bahagia juga. Senang, nikmat. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih kita nikmat rasakan?
ketika kita bawakan oleh-oleh tadi, bawakan pisang, bawakan minyak, bawakan kelapa, diterima bupati, kita senang. Ataukah waktu kita pecahkan gelasnya, bupati tidak marah sama kita? Mana lebih nikmat kita rasakan? Bupati tidak marah dong guru kalau saya. Berarti yang kedua. Yang kedua. Disitulah nikmatnya dosa ketika seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Iya. Makanya ada orang para itu bahkan sengaja berbuat dosa kecil. Untuk apa? Hanya untuk mendapatkan nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud daripada yang saya katakan tadi, bahwa di balik dosa di sana itu ada nikmat yang luar biasa. Kayak gitu. Makanya saya kadang-kadang bilang sama jamaah, ya, saya tidak suruh bikin dosa, tidak bertanggung jawab, Kak. Tapi jangan kita takut sama dosa. Jangan takut sama dosa. Makanya ada hadis qudsi, Allah bilang dalam salah satu hadis, ana inda dhanni abdi. Kata Allah, saya selalu berada di balik prasangka hambaku. Misalnya, ada orang mau mati, bilang di dalam hatinya, banyak sekali dosaku, jahat sama saya. Tidak diampuni dosaku. Ya. Kenapa? Karena begitu nih papesa kamu oleh pengelola. Berarti kamu ragu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha pemaaf dan maha menerima ampunan dari hamba-hamba. Tapi coba dibalik. Misalnya kita bilang, memang banyak dosaku ya Allah. Memang banyak salahku ya Allah. Tapi kalau ketika kesalahanku, dosaku ini hendak engkau timbang dengan lautan maafmu, lautan ampunanmu, tidak ada artinya kesalahan dan dosa yang aku lakukan kepadamu ya Allah. Aku yakin ya Allah, mesti mau ada pangan. Aku yakin ya Allah, pasti engkau memaafkan dosa-dosa. Nah ada pangan aku mengatakan. Ya Allah. Jadi ada dua di sini. Maksudnya yang pertama tadi bahwa perbaiki prasangka ya, khusus masalah dosa ini. Dan yang kedua tentang nikmatilah ampunan Allah di sela-sela kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah Anong Guru ada kaitannya ini tentang pernyataan? Kita bikin dosa saja minta maaf, memohon ampun, dosa lagi memohon ampun, dosa lagi memohon ampun. Apakah ada kaitannya itu, Anong Guru? Ini kan setiap saat ini kita kadang-kadang hilaf, disengaja juga buat dosa, tetapi tentu saya berpandangan bahwa kalau buat dosa, saya akan memohon ampun lagi. Jadi minta ampun kepada Allah itu ada 3 syaratnya. Ya. Minta ampun kepada Allah. Ada 3 syarat. Ya. Yang pertama, berjanji di dalam hati. Ya, pertama menyesal dulu. Ya. Menyesali karena berbuat dosa itu. Yang kedua, berjanji di dalam hati, tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, yakin kepada Allah bahwa Allah akan menerima tobatnya. Nah, kalau 3 syarat ini kita miliki, maka kita akan mendapatkan pangkat orang-orang yang menikmati dosanya karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Iya. Luar biasa, Anong Guru ya. Kita lanjut lagi, saya kira obrolan malam ini. Saya menyampaikan kepada partisipan ya. Silakan untuk Anda ingin merespon apa yang telah disampaikan Anong Guru ya, tentang tadi penjelasan yang kita tadi obrolkan. Selanjutnya Anong Guru, saya ingin menggali-gali Anong Guru tentang
Saya pernah membaca, karena kadang-kadang saya ke perpustakaan Ruang Guru, saya mendapatkan buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Haji Sabudi tentang Nur Muhammad. Saya membaca-bacanya tapi belum tuntas sampai sekarang. Ini menuju pintu Allah. Bisa dijelaskan Ruang Guru? Kira-kira seperti apa gambaran buku itu? Ya, itu kalau bercerita buku kan dalam waktu yang singkat yang tidak mungkin. Ya. Itu Allah itu kan nama. Jadi ada Tuhan namanya Allah. Logikanya, kalau ada nama, pasti ada yang punya nama. Sekarang saya mau tanya, yang mana yang disembah? Sembahkah namanya Allah? Atau yang punya nama Allah itu yang kita sembah? Itu dua hal yang berbeda. Makanya kalau banyak ada ibu-ibu datang sama saya, ada orang mengeluh sama saya, dia bilang, Pak Ustaz, kenapa ini kasihan sembayangku tidak pernah bisa khusyuk? Saya tanya, bagaimana kesembahyang tak Bu? Ya saya sembahyang biasa Ustaz. Tapi setiap kali saya sembahyang, yang hadir macam-macam. Hadir mie onde-onde, hadir mie pisang goreng. Ada mie yang sembahyang menangis. Kita kira mie khusyuk. Padahal apa? Dia ingat utangnya. Saya bilang, oh satu di masalah tak. Kenapa sembahyang tak begitu? Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Namanya Allah kah? Atau yang punya nama Allah? Kalau saya tanya, nama kita sembah, musyrik. Tidak boleh menyembah nama Allah. Meskipun dia masuk dalam kategori syirkun khafi. Dia syirik ringan. Tapi kalau mau saya tanya, yang saya sembah yang punya nama Allah, apa kenal kita? Dari mana kita kalau itu yang punya nama Allah? Nah, peran Nur Muhammad dalam buku itu sebenarnya, inilah yang akan mengantar seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis qudsi mengatakan, fa anta babullah, engkaulah itu pintunya Allah. Wa man wasala ilayya bin ghairika la yadkhul. Barang siapa orang berhubungan denganku, langsung kata Allah, min ghairika, tidak melalui kamu, la yadkhul, itu orang tidak bisa masuk di sini. Tidak bisa masuk. Ada yang, bagaimana sembahyangku Ustaz? Saja sembahyangku. Sah. Sembahyangkan kalau bicara sah gampang. Selama kita ikuti syarat dan rukunna sembahyang, asai sembahyang, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kita mau sembahyang seperti itu? Apa bedanya sembahyang tak kita yang sudah tua ini dengan anak-anak? Karena sama-sama tidak tahu yang mana yang disembah. Yang mana yang disembah. Namanya kah? Atau yang punya nama. Sama kalau saya tanya Pak Mawardi. Siapa presiden sekarang? Berapa? Siapa? Insinyur Joko Widodo. Insinyur Joko Widodo. Berarti tahu Ki. Tahu. Pertanyaan kedua. Kenal Ki sama Pak Joko Widodo? Tidak kenal. Lewat media saja. Sama juga dengan Allah. Kita ini masih dalam pangkat tahu Allah. Tapi belum sampai kepada level orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang seperti inilah butuh wasilah, butuh perantara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita andalkan diri kita. Apa yang kita pakai itu dalam bukunya Profesor Dr. Kiai Sabudin itu dia pakai media yang disebut dengan Nur Muhammad. Saya pikir begitu Pak Mawardi. Nanti saya berjanji akan menuntaskan bukunya ya. Untuk membaca lebih detail lagi nanti. Kita lanjut obrolan malam ini ya. Saya tentu akan kembali memberi pertanyaan yang nanti kembali akan dibahas oleh Anang Guru ya.
saya kadang-kadang diskusi di teman, ya, saya belum bisa memahami antara syariat dan tasawuf. Kemudian orang tasawuf mengatakan sudah tidak membicarakan sah atau tidak suatu ibadah, tetapi kemudian orang syariat memberi pesan bahwa harus ditegakkan katanya. Ini bagaimana Nong Guru? Itu keliru. Ya. Pernyataan itu keliru. Kalau ada pernyataan mengatakan bahwa orang tasawuf tidak memperdulikan lagi sah tidaknya satu ibadah, itu tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Karena justru orang-orang sufi sangat memperhatikan itu syariat. Sangat memperhatikan. Makanya ada ungkapan mengatakan, asy-syari'atu bila hakikatun atilatun. Ilmu syariat yang tidak didukung dengan ilmu tasawuf, dia hambar, dia kosong. Sebaliknya, wal hakikatu bila syariah. Ilmu tasawuf yang tidak di backup dengan pemahaman syariah, batilatun. Anda sah. Enggak sah. Enggak sah. Jadi kalau ada ungkapan mengatakan orang sufi tidak berurusan dengan sah tidaknya satu ibadah, itu tidak benar. Justru sebaliknya, orang sufi yang sangat menjaga syariatnya, sangat menjaga kebersihannya. Kenapa? Karena mereka paham betul bahwa hanya orang bersih, hanya orang yang suci yang bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Hadis. Allah itu suci, Allah itu bersih, dan Allah hanya akan menerima orang-orang yang suci dan bersih juga. Jadi ungkapan seperti itu tidak benar. Keliru. Ini terkait Anang Guru yang tadi kita jelaskan. Apakah betul tasawuf itu sangat sulit dipahami karena melangit? Tidak. Kami selaku orang awam Enggak. kadang-kadang, wah ini melangit sekali. Apakah betul itu? Enggak. Memang susah orang kadang-kadang belajar tasawuf dari luar. Sehingga banyaklah fitnah. Karena peneliti-peneliti tasawuf sekarang kan tidak masuk ke dalamnya. Coba masuk ke dalam. Makanya saya mau bilang, kalau mau bicara tentang tasawuf, tentang orang-orang yang sufi, masuk ke dalam. Menjadi bahagian dari mereka. Jangan di luar melihat pakaiannya compang-camping, bahkan sehingga orang sufi kadang-kadang diidentikan dengan orang yang hidupnya di dalam goa, tidak memperhatikan dunia lagi. Tidak benar. Imamul Ghazali itu sufi besar. Syekh Abdul Qadir Jalaini itu Sultanul Aulia dan dia bapak sufi. Sehingga Al-Ghazali bilang orang sufi itu bedanya dengan orang yang tidak sufi. Dunia ini, kata orang sufi, yudakhiruha baina yadaihi. Jadi persoalan kehidupan dunia itu tidak sampai ke hatinya, tapi hanya sampai ke dua belah tangannya saja. Itu tuh orang ciri-ciri orang sufi kayak gitu. Mungkin ada partisipan yang mau bertanya, saya persilakan. Kepada partisipan kami persilakan untuk merespon ya apa yang telah kita dengar secara bersama-sama lewat yang dijelaskan Anang Guru kita, Anang Guru Kiai Shibli Sahabudin. Ada? Ya, silakan angkat tangan. Kami monitor di audio kami. Ya, silakan. Caranya adalah menyebutkan nama dan tinggalnya di mana. Ya, silakan Pak. Silakan disebutkan namanya dan berada di mana, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya Deden dari Kendari. Ini terkait dengan
pemahaman sufistik. Jadi di kampung-kampung ini kan pada masyarakat tradisional kita ini pemahaman sufi juga itu kadang-kala masih identik dengan benda-benda yang ada kaitannya dengan hal gaib. Misalnya raja-raja atau kertas-kertas jimat dan sebagainya. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini yang terjadi di masyarakat awam Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya, memang ada yang disebut dengan itu, kalau kita di Mandar ini Pak Deden, itu ada namanya Patarika Kampung. Orang-orang kampung kadang-kadang mengkeramatkan sesuatu dan sebagainya. Dari sisi lain, ada benarnya, tapi ada juga kelirunya. Benarnya di mana? Kalau bertabarruk dengan benda-benda yang memang pernah dimiliki oleh guru-gurunya, para aulia usholihin, ya tidak apa-apa. Bertabarruk ya. Kata kuncinya bertabarruk. Sama pernah suatu ketika waktu Allahumma shalli al Khalid ibn Walid, waktu mau pergi perang, tiba-tiba dia tidak mau berangkat perang. Dia mau berangkat perang. Umar bin Khattab nanya sama dia, kenapa kau tidak berangkat perang? Kau kan di perang. Bilang, saya tidak mau berangkat, saya lagi cari, saya punya topi baja perang saya itu. Topi baja saya mau cari. Apa susahnya itu topi baja? 1000 topi baja kau minta sekarang, kata Umar bin Khattab, saya kasih sekarang. Dan saya tidak mau topi baja yang lain. Saya mau punya saya. Saya mau punya saya. Umar bin Khattab nanya, apa kelebihannya topi bajamu itu? Kenapa? Dia bilang, Khalid bin Walid apa sama Umar? Ketahuilah ya Amirul Mukminin, sesungguhnya di topi baja saya itu ada rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mau menggunakan topi baja lain kecuali topi baja saya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Umar bin Khattab kan memerintahkan seluruh penduduk Madinah untuk mencari topi baja yang Khalid bin Walid. Itu bertabarruk. Tapi yang salah kemudian adalah yang perlu kita bina sama-sama. Kalau benda-benda seperti itu dijadikan segala-galanya. Oh, kalau bukan karena ini tidak jadi. Oh, kalau bukan karena ini tidak jadi. Inilah segala-segalanya, seolah dia menjadi Tuhan, dia menjadi menentukan, sehingga banyak orang yang menuding, banyak orang yang menuduh bahwa benda-benda jimat-jimat itu kemudian disembah. Jadi, kalau dia menjadi sebab, tidak ada masalah. Kalau menjadi penentu, itu bermasalah. Kalau sekedar tabarruk, mengambil barokahnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Pak. Ya. Saya pikir begitu, Pak Mardi. Ya. Deden, mudah-mudahan puas ya dengan jawaban anak guru. Pun kalau memang masih ada yang ingin disampaikan, bisa lewat chat media yang ada ya di Zoom kita. Selanjutnya kami persilakan untuk yang lain ya. Tabe saya. Oke Pak, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe saya Arham dari Pariangan. Ya, ini sangat menarik memang pembahasan Nanang Guruta ini terkait masalah sofistik. Ini yang seringkali saya temukan di masyarakat. Banyak yang mendalami tentang ilmu, mencoba untuk mendalami ilmu tasawuf ini dengan cara langsung bertorekoh tanpa lebih awal mendalami syariah. Apakah itu dibolehkan dalam pembelajaran di dalam mendalami tasawuf, langsung bertorekoh tanpa sebelumnya belajar dasar-dasar syariah dulu? Atau seperti apa sebenarnya? Karena ini banyak yang saya temukan seperti itu. Belum memahami secara detail syariah, langsung torekah, katanya untuk supaya bisa sampai pada tingkatan ma'rifah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan orang yang sama, yang saya temukan langsung bertorekah, itu
ndak tope mas sambayang wita mau andami pura mas sambayang. Itu yang sering kali saya temukan. Dan bahkan ada yang rumahnya di depan masjid, saya biasanya ajak untuk Sholat, sholat di ya, masjid, tapi ya, dia bilang saya sudah sholat. marah-marah supaya. Jadi ya, jadi itu yang saya banyakkan temukan tentang hal tersebut. Untuk yang lainnya mungkin insya Allah sebentar kalau masih dikasih kesempatan. Oke, Pak Arham ya. Sekian. Saya kira Pak Arham cukup Pak ya. Ya. Iya, Abi Nong Guru silakan. Oh iya. Ya. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Terima kasih Pak Arham. Yang pertama, bolehkah belajar tasawuf tanpa mendalami dasar-dasar hukum? Ya, jawabannya tidak boleh. Karena tadi saya sudah katakan bahwa ilmu tasawuf tanpa didukung syar'i itu tidak sah. Kalau di Qadiriyah itu kita malah kalau ada yang mau masuk tarekat, mau bertarekat, meskipun dia sudah memahami ahkamul hamsah ini. Kalau dia belum menikah, kita tolak. Persyaratannya sudah menikah dulu. Kenapa? Karena dulu anak guru mengkhawatirkan jangan sampai masih muda belajar tasawuf, masuk tarekat. Dikhawatirkan nanti dia tidak mau kawin. Dikhawatirkan. Ada kalau saya anak guru di Olo, ini kalau masuk masih muda, belum menikah, dikhawatirkan nanti tidak mau menikah lagi. Kenapa? Karena penyamangnya mirip apa-apa nih. Karena tidak ada nikmat di dunia, bahkan di akhirat nanti nikmat dengan Allah. Yang kedua, tarekat apa dulu? Kan dia tahu syarat tarekat. Kalau mau mendeteksi mana tarekat yang bisa dipertanggungjawabkan secara nas, secara nusus, secara dalil, itu ada 3. Pertama, tanyai tarekatnya apa? Karena indahlah tarekat pasti dia sangat. Ada orang bilang, tidak ada saya namanya tarekat aku, langsung gak sama Allah saya. Kalau ada tarekat seperti ini, adalah yang begitu. Tarekat yang bisa dipertanggungjawabkan itu mesti dia sanatna, dia musalsal sampai kepada Rasulullah SAW. Itu ilmumu kau dapat dari mana? Oh, dari guru saya namanya ini. Gurumu dapat dari mana? Guru dari sini. Terus dari gurumu dapat dari mana? Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini sampai Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan yatasalsal ilan Nabi Muhammadin SAW. Itu tarekat yang bisa bertanggung jawab. Makanya ada kaidah mengatakan man la ya'rif abahu wa ajadahu fahuwa lakitu min rabbih. Barang siapa yang tidak tahu bapaknya, tidak tahu kakeknya, maka itu orang nanti akan sesat. Dan yang dimaksud di situ bukan bapak nasab, bukan kakek nasab, tapi yang dimaksud di situ apa? Yang dimaksud di situ adalah bapak ilmu, kakek ilmu. Itu ilmu siapa yang ajar? Oh, dari sini, dari sini, dari sini sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru bisa dipertanggungjawabkan. Itu syarat yang kedua. Dan yang ketiga, mesti dia wirid. Ada wiridnya. Jadi kalau orang pakai motor, pakai SIM C, orang bawa mobil pakai SIM A, maka orang tarekat pasti ada wiridnya. Ada wirid andalan. Cara mendeteksi apakah tarekat itu bisa dipertanggungjawabkan secara nas atau tidak. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Arham tentang ada orang tarekat, saya ajak dia sembahyang, sudah masa sembahyang, dia nama sembahyang kok. Dari tadi sama-sama ini, kalau ada tarekat membolehkan orang tidak sembahyang, mana salah di tarekat itu? Tidak bisa pokoknya. Rasulullah sendiri saja salat kok. Makanya Rasulullah bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa? Karena sembahyang tu dia, ia mengengang mi'raj. Salat itu tempat bertemunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau tidak sembahyang? Kalau kita mau tasawufna, sembahyang silatun, tempat bertemunya
antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mau tekankan di sini supaya jangan salah. Saya mau tekankan besok-besok ada tarekat yang membolehkan orang tidak salat, maka saya yakin 100% itu tarekat sesat dan menyesat. Saya kira begitu, Pak. Selanjutnya, kami persilakan dari Pondok Sawah ya. Pondok Sawah, terima kasih atas malam ini. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anung Guru, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, konsep apa yang digunakan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena selama ini kita hanya satu namanya. Kami mau dalam konsep yang sebenarnya. Bisa dijelaskan Anung Guru ini seperti apa maksudnya ini? Konsep apa ya yang digunakan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang-orang sufi itu mengatakan bahwa tidak mungkin bisa kenal Allah kalau kita tidak kenal diri tak. Kenali dirimu, kau akan kenal Allah. Makanya kalau saya ditanya tangganya, caranya mengenal Allah, kenali dirimu dulu. Tentu kita bertanya, bagaimana caraku mengenal diriku? Nah, apa sangat rupa tahu? Apa itu manusia? Manusia itu kan sama dengan persis dengan kelapa. Manusia itu kayak kelapa. Ya. Kelapa itu ada sabuknya. Ada kak daronya. Kak daronya bahasa Indonesia apa itu? Batoknya. Ya. Tempurung. Ya. Ada isinya, ada airnya. Dia tok matambay, tombon na to. Ya. Nah, ini kelapa. Nah, ada sabuknya, ada tempurungnya, ada isinya, ada airnya. Saya mau tanya Pak Mawar, yang mana kelapa? Sulitin menjawabnya Anung Guru. Kalau hanya sabuk kita bilang kelapa, salah Ki. Kenapa? Karena itu sabuknya kelapa. Kalau hanya tempurungnya saja bilang Ki kelapa, bertengkar Ki. Pasti Ki bertengkar. Masa tempurung bilang Ki kelapa? Jadi apa namanya? Tempurungnya kelapa. Ada yang bilang isinya. Salah Ki. Bertengkar Ki. Masa isinya kita bilang kelapa? Apa namanya? Isinya kelapa. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang mana kelapa? Yang namanya kelapa itu kulitnya. Yang namanya kelapa, di situ ada sabuk, ada batoknya atau tempurungnya, ada isinya, ada airnya. Itu yang disebut dengan kelapa. Begitu juga kita manusia. Manusia 4 juga. Apa manusia? Ada jasadnya atau tubuhnya, ada kalbunya, ada nyawanya, ada rahasianya. Yang mana manusia? Kalau hanya tubuhnya saja, bukan manusia namanya. Apa namanya? Tubuhnya manusia. Makanya patung-patung di jalan itu tidak bisa dibilang manusia. Apa kita bilang? Bentuk manusia. Bentuk manusia, bukan manusia. Yang mana manusia? Manusia itu ada tubuhnya, ada hatinya, ada nyawanya, ada rahasianya. Disebut maki manusia. Kenali maki. Nah, kenapa sembahyang tidak bisa menyembah Allah? Karena belum tiba manusia yang sembahyang. Yang sembahyang apa? Masih tubuhnya manusia yang sembahyang. Nah, Allah naik, Allah turun, Allah naik, Allah turun. Itu tubuhnya manusia, belum manusia yang sembahyang. Makanya kapan ada orang manusia, seseorang sholat, kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang ingat lagi pisang goreng, ingat lagi Allah, ingat lagi onde-onde, ingat lagi Allah, gantian, maka orang tersebut sembahyangnya
sudah dipakai, sudah pada level atena masanya. Hatinya yang sembahyang. Kenapa? Karena hati itu yazid wa yankus. Immang ilino, immang yahera. Immang ilino, immang yahera. Berarti dia pangka ate mas sembahyang. Jadi kalau mau kita kenal Allah, kenali dulu ini. 4 ini. Ketika Rasulullah katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Orang-orang kita sebagai orang awam hanya melihat Rasulullah salat itu hanya tubuhnya saja. Berdiri, ruku, sujud, i'tidal, berdiri lagi. Bukan itu yang dimaksud kalau orang sufi. Yang dimaksud orang sufi, bagaimana tubuhnya Rasulullah salat, bagaimana hatinya, bagaimana nyawanya, bagaimana rahasianya. Kalau disebut manusia yang sembahyang, di pauangan atau orang yang sudah mengenal dirinya. Nah, orang yang sudah mengenal dirinya, dikatakanlah orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kalau mau kita berbicara, bagaimana caranya mengenal Allah? Kenali ke diri itu. Caranya ya seperti itu tadi. Minimal apa? Bercermin ki. Bercermin maki. Orang yang bercermin dengan orang yang di dalamnya cermin, dia tonji. Tapi bukan dia. Tapi tidak ada lain kecuali dia. Nah, artinya, kalau kita sudah kenal diri tak ketika kita bercermin, di pauangan mo to sisang alawena, orang yang sudah mengenal dirinya. Ah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Allah tidak bisa dilihat. Kenapa? Imam Al-Ghazali bilang, karena Allah terlalu dekat dengan dirimu sehingga engkau tidak bisa melihat. Sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita, itu tidak bisa dilihat. Bisa kita lihat leher tak? Tidak bisa. Jangan dia bercermin. Tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena leher terlalu dekat kepada kita. Nah Allah itu dalam Al-Quran bilang, wa nanu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Itulah sehingga kalau mau kenal dengan Allah, kenali dulu diri. Itu konsep. Bagaimana cara mengenal diri kita? Itu tadi. Bagaimana caranya? Mesti belajar. Saya pikir begitu Pak Mari. Terima kasih banyak partisipan dari Pondok Sawah. Tanyanya bagus. Kasih Bapak yang dari Pondok Sawah ya, sudah sangat jelas saya kira penjelasan dari Penong Guru. Kami kembali mempersilakan partisipan ketika ingin merespon apa yang telah kita bincangkan malam ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sekarang pukul 21.53, kurang lebih lagi 15 menit kita punya waktu, insya Allah kita tuntaskan acaranya. Tentu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman SKS, sahabat Kiai Sibli yang menggagas acara ini. Insya Allah sesi ketiga akan kita laksanakan lagi insya Allah. Kemudian selesai Ramadan tetap akan kita melaksanakan obrolan-obrolan atau dialog-dialog seperti ini. Silakan, kami persilakan pada partisipan. Angkat tangan saya kira biar kami bisa melihat jelas di layar kita di sini ya. Kemudian menyebutkan nama dan Bapak tinggal di mana. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja. Namanya Pak, mohon maaf Pak. Nama saya Herianto, selaku mahasiswa Unasman semester 8 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. Begini Pak Kiai, sebelum saya bertanya, sedikit saya memberikan penggambaran Bapak. Saat ini adalah bulan suci Ramadan. Jadi terkadang orang mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah ibadah. Nah,
berpuasa itu adalah ibadah juga. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah pada saat kita berpuasa, karena saya melihat sendiri bahwa terkadang orang berpuasa itu tidurnya itu mulai dari pagi setelah sahur sampai sore. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah itu termasuk ibadah atau seperti apa, Pak Kiai? Oh iya, Terima kasih, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih banyak Pak Rianto. Ya, ini pengalaman pribadi. Jadi Pak Rianto, begini, memang ada hadis Rasulullah mengatakan, nomus siam minal ibadah. Hadis. Tidurnya orang berpuasa, itu juga ibadah. Tapi masalahnya kemudian banyak di antara kita itu sampai bablas. Setelah sahur, nanti bangun kalau mau buka. Kalau ditanyakan apakah itu ibadah? Ya ibadah. Karena memang nomus siam minal ibadah. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Sebenarnya asbabul wurudnya hadis ini itu karena dikhawatirkan daripada dia melek, dia bangun, dia pergi bicarai orang, dia berbuat dosa yang bisa mengganggu kualitas ibadah puasanya, ya mending kau tidur aja di rumah. Tapi kalau saya, sekiranya itu di rumah digunakan untuk membaca, memperbanyak tadarus Al-Quran, bahkan dia bisa khatamkan 30 juz penuh dalam Al-Quran, itu kan jauh lebih luar biasa dibanding tidur. Makanya tidur, ibadah tidur ini kalau amam begai, sangat awam. Yang tidak awam apa? Perbanyak tadarus. Mendengarkan orang ceramah agama, atau baca-baca buku-buku agama. Itu jauh lebih bagus, jauh lebih bermanfaat dibanding hanya tidur saja. Saya pikir begitu jawabannya singkat Pak Rianto ya. Terima kasih banyak. Rianto ya, sudah dijawab jelas Anong Guru ya. Mudahan puas, dan kalau belum puas nanti kita ketemu di kampus ya maksudnya ya. Saya persilakan ke partisipan yang lain ya. Silakan memberikan tanda, angkat tangan. Kami akan memantau di monitor. Silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih moderator Pak Mawardi. Ya. Nama saya Munawi. Saya salah satu dosen di Unasman Ilmu Komunikasi. Saya dari tadi saya mengikuti perbincangan Anang Guru. Ada yang saya tertarik, kebetulan ini bulan puasa, jadi mungkin ada saya bahas tentang bulan suci Ramadan aja. Gini Anang Guru, kebetulan saya ini orang kampung juga, yang tinggal di daerah-daerah terpelosok juga. Ada satu saya lihat di daerah yang saya lihat bahwa di bulan suci Ramadan itu ketika hari Jumat, kadang-kadang pada saat Jumat itu mereka makan siang. Karena alasan mereka bahwa ini adalah hari lebaran orang-orang fakir miskin. Sehingga mereka menyatakan bahwa bisa kita berbuka puasa pada saat hari Jumat. Terus Jumat selesai langsung berbuka puasa. Kemudian yang kedua, biasanya itu kalau kita lihat pada saat biasanya mau lebaran, ada pemahaman orang di sana bahwa ada istilahnya dengan makan bersama. Istilahnya di sana dibilang dulang panjang, itu artinya jam-jam 3 sore itu mereka mengumpul sekeluarga semua baru buka bersama. Untuk istilahnya apa, mengantar bulan puasa pada tutup puasa gitu dia. Mungkin itu saja, makasih moderator. Oke, makasih Pak Munawir ya. Oke. Guru. Ya. Wah, ini katanya kalau dia makan siang di dalam bulan Ramadan, ya dia tidak puasa. Batal puasanya. Kenapa? Karena teori dasar puasa itu menahan lapar dan haus mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu disebut puasa. Jadi kalau ada paham yang mengatakan bisa makan siang, ya tidak puasa. Dari segi definisi saja sudah rusak ini barangnya.
Sudah rusak ini barang. Kemudian yang kedua saya mau sampaikan, ini puasa kan tidak pilih merek. Khusus dalam bulan Ramadan ya, tidak pilih merek. Mau pejabat, mau rakyat, mau orang kaya, mau orang miskin, sama semua. Menahan lapar dan haus, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ya tidak ada istilah karena orang miskin, katanya hari raya orang miskin. Dalam bulan Ramadan tidak ada istilah kayak gitu. Semua puasa. Kalau ada yang makan sebelum itu, tadi ada makan jam 3, batal puasanya. Andi puasa. Wajib dia ganti. Terima kasih banyak Pak Munawi. Terima kasih banyak. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Ini kalau terjadi di tempat kita, tolong diluruskan ini Pak ya. Jangan sampai masih dipahami bahwa ini sah semuanya. Selanjutnya kami memberi kesempatan lagi ya kepada yang lain untuk merespon. Saya perlu sampaikan bahwa tinggal kurang lebih 5 menit, 10 menit lagi kita akan tuntaskan obrolan ini. Kami menyampaikan kalau partisipan ingin memberi pertanyaan bisa dalam media kami, chat. Insya Allah nanti kita akan merespon lewat media yang ada. Dari Bustanul Bakri dari Tawau ya, Pak Bustanul Bakri dari Tawau, Malaysia. Wah, luar biasa, salam Pak sama keluarga di Malaysia. Banyak salam dan cinta selalu dari kami di sini Pak, dari teman-teman SKS. Pertanyaannya, apa maknanya mimpi bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW dengan tidak hanya melihat tajang, tidak melihat wujudnya? Anong Guru, mohon dijelaskan. Ya, terima kasih banyak Pak Bustanul Bakri ya. Apa makna mimpi bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW? Itu orang yang mimpi dengan Rasulullah. Rasulullah. Man ra'ani fil manam. Barang siapa yang melihat saya dalam tidurnya, faqat ra'ani, benar dia melihat saya. Ya. Kalau ada orang yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah, itu pangkatnya sudah naik, pangkat sahabat. Itu orang yang sudah pangkat sahabat. Kenapa? Karena sahabat kan definisinya, sahabat itu adalah mereka yang pernah melihat, pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah kalau ada di antara kita ini pernah mimpi ketemu dengan Rasulullah, berarti pangkatmu pangkat sahabat memang. Sudah pangkat itu bukan sahabat. Nah, apa maknanya itu mimpi sebenarnya itu ketemu Rasulullah? Apalagi melihat tayang, melihat cahaya di situ, melihat nur. Sebenarnya Pak Bustanul Bakri dalam sisi ilmu tasawuf, orang yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah, pertama bukan dia hanya mendapatkan hidayah, bukan hanya mendapatkan ketegasan dengan Rasulullah bahwa tongano kau benar adalah umatnya Rasulullah, tapi lebih daripada itu, mimpi kita itu menjadi ilmu, bisa dipakai. Kapan bisa dipakai? Saya kasih contoh cara pakainya. Ini juga ilmu tawassul. Kita masih ingat mimpi tak bersalaman dengan Rasulullah itu tidak hanya melihat tayang tadi itu. Pasti mengarang dua. Pasti kita masih ingat. Ketika kita mau sembahyang, Pak hadir. Hadirkan itu mimpi tak. Kalau bisa malak bagi tama alameta. Ini yang dimaksud dengan wabtagi ilaihil wasilah, mengambil perantara. Nah, orang-orang seperti ini kan pangkat sahabat nih. Jadi ingat itu, hadirkan itu mimpi. Kita kan lihat mimpi kan Rasulullah bersalaman, muitai kan? Kita lihat. Waktu kita sholat sebelum takbiratul ihram, Pak hadir. Kemudian bayangkan itu Rasulullah masuk ke dalam diri kita. Kemudian hilangkan diri kita. Yang ada di situ hanya ada Rasulullah di situ. Ketika bertakbir ki Allahu Akbar, bukan kita yang bertakbir, tapi saya bertakbir ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Nah, makanya tidak gampang orang yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah, karena di situ ada 3. Pertama, naik pangkatmu menjadi sahabat Rasulullah. Yang kedua,
ketegasan Rasulullah bahwa betul kau umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ini manfaatnya kita bisa gunakan, kita bisa pakai ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir, ya terima kasih banyak Pak Bustan Bakri. Ya. Terima kasih Pak dari Malaysia ya. Salam kami. Cinta dari kami di sini di Poluman, Sulawesi Barat Pak. Sekarang saya ingin menegaskan bahwa waktu kita sedikit lagi habis ya. Saya tentu mengucapkan permohonan maaf ketika partisipan ingin mengajukan lagi. Waktu kita sekarang sudah kita mau selesaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya di Malaysia, Tawau, kemudian Pak Munawir ya. Partisipan yang lain tadi ada siapa? Pak Arham, kemudian Pondok Sawah. Sekaligus menyampaikan bahwa insya Allah pada sesi ketiga kita bertemu lagi di obrolan ini. Mungkin akan kita angkat tema yang lain ya. Nanti tim SKS untuk meramu tema yang akan diberikan pembahasan pada obrolan selanjutnya. Sebelum Anang Guru kami tutup, kami memberi kesempatan untuk closing, Anang Guru. Ya, dipersilakan. Sekali lagi kepada seluruh partisipan, kepada seluruh masyarakat yang sempat menyaksikan siaran ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan jangan kita mati sebelum kita yakin kita benar-benar umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu closing statement dari saya. Dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.